tingkatan qalqalah. Ya. Ini aslinya meloncat, ya. Ini meloncat ke bait ke-39, ya, tapi tidak masalah insyaallah. Baik, kita baca nadhamannya. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa bayyinan muqalqalan, boleh juga muqalqilan, in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Kita ulang. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Di sini dikatakan wa bayyinan, dan jelaskanlah. Dan ini ya memakai nun taukid, ya, nun penekan makna. Jadi maksudnya ya benar-benar tekan begitu, Pak, dijelaskan. Muqalqalan in sakana. Huruf yang diqalqalahkan yaitu kapan? In sakana, jika dia disukun. Nah, di sini alif di sini dan nanti juga di abyana, alifnya itu bukan alif untuk tasniyah yang menandakan dua, tidak, tetapi ini hanya untuk lil itlaq begitu. Ini adalah istilah di dalam ilmu arud atau ilmu tentang cara membuat syair dalam bahasa Arab, ya. Jadi ini aslinya adalah insakana, jadi pendek. Kemudian wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan jika huruf qalqalah itu fil waqfi ada dibaca pada saat waqaf kana abyana, maka dia harus lebih jelas. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya qalqalah itu punya dua tingkatan, yakni kubra dan sughra. Kapan qalqalah itu menjadi qalqalah kubra dan kapan menjadi sughra? Mari kita lihat. Jadi qalqalah ini menjadi qalqalah kubra adalah ketika dibaca waqaf ya pada huruf muqalqal. Jadi ketika huruf qalqalah itu di akhir bacaan, ya, maka itu adalah qalqalah kubra. Sedangkan qalqalah sughra adalah letaknya di tengah kata atau kalimat yang memang itu nantinya dibaca wasol, ya, khusus untuk yang kalimat, ya. Kalau yang kata kan itu memang ya di tengah kata sehingga otomatis dia harus dibaca terus, ya. Kalau yang kalimat ini adalah khusus ketika dia memang dibaca wasol, ya, tidak diwakafkan. Agar lebih jelas, ya, kita lihat kepada contohnya. Ini kita ambil langsung satu ayat, ya, yang berisi ke dua macam qalqalah ini dari surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayatnya 19. Kami baca dengan nada standar saja supaya lebih mapan begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kurang lebih seperti itu bacaannya, ya. Jadi di sini sudah kami tandai mana qalqalah kubra dan mana qalqalah sughra. Ya, qalqalah kubra ada dua, yakni bil haqq, ya. Kemudian yang kedua adalah jadid. Jadi ini karena waqaf semua, ya, dibaca waqaf. Sedangkan kalau nanti dibaca wasal otomatis apa? Dia akhirnya tidak dibaca qalqalah, ya. Akhirnya dibaca menjadi huruf qaf biasa begitu. Ya, bil haqqi iyyasha, ya, dan seterusnya. Nah, ini qalqalah kubra, ini qalqalah kubra. Selanjutnya yang hijau ini adalah qalqalah sughra. Ya. Dari segi tekanan, ya, tekanan suara yang keluar itu otomatis yang sughra karena letaknya di tengah kata, ya, dibaca lanjut begitu, maka dia seperti nyeret saja. Jadi dia mantul, kemudian tidak boleh mentok. Setelah itu apa? Dia langsung nyandak ke
langsung lanjut ke huruf yang setelahnya. Jadi yudhibakum, 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 begitu. Jadi tekanannya tidak terlalu kuat. Sedangkan di sini itu lebih kuat, bil haqqo, bil haqqo, jadid, jadid, begitu. Ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok pembagiannya hanya ada dua, ya karena di sebagian buku itu pembagiannya ada tiga, yakni sugro, wusto, dan kubro. Jadi yang ini tetap sugro, ya kemudian ini wusto, ya dan ini adalah kubro. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa yang ini harusnya lebih kuat. Kenapa? Karena ada tanda syaddahnya. Ya ketika huruf yang bersyaddah maka harus lebih kuat begitu. Ya. Alasan seperti ini atau pembagian seperti ini dikatakan oleh Syekh Aiman hafizahullahu taala itu adalah pendapat yang tidak tepat dan tidak berdasar. Kenapa? Karena pada dasarnya ini yang dikolkolahkan adalah sama. Hanya satu huruf saja. Ya kita lihat secara teori huruf qaf yang bersyaddah ini ya bertasydid juga boleh ya, tetapi lebih pasnya adalah bersyaddah. Ya, huruf qaf yang bersyaddah ini secara teori kalau kita bicara tentang huruf yang bersyaddah maka aslinya itu adalah gabungan dari dua huruf. Yang pertama adalah sukun, huruf bersukun, jadi qaf sukun dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah huruf yang berharokat. Ya, dalam hal ini adalah huruf qaf yang berharokat kasroh, ya, qi. Sehingga karena ini digabungkan, maka seakan-akan membacanya menjadi satu huruf, ya, bil haqqu, bil haqqu. Ya, tetap seperti satu huruf, tetapi ada sedikit waktu tambahan, ya, karena memang harus dileburkan. Ya, itu akhirnya yang dikolkolahkan itu ya sama, hanya satu, yaitu huruf qaf yang terakhir. Sedangkan qaf yang pertama itu dia sudah lebur kepada huruf qaf yang kedua. Ya. Jadi qalqalah antara yang bersyaddah dan yang tidak ketika diwakafkan itu tekanannya tetap sama sehingga masuk ke qalqalah kubro. Sedangkan untuk sugro insyaallah tidak masalah, ya. Baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullahu taala, itu yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini terkait dengan sifat huruf yang tak berlawan, qalqalah, ya. Untuk dari segi pengucapan kami mohon maaf ya tidak bisa detail, maksudnya satu-satu diucap. Pertama karena memang alasan supaya tidak terlalu lama. Ya kemudian yang kedua adalah agar apa? Agar nanti itu akan kita bisa fokuskan ke video yang lain begitu. Jadi pengucapan huruf itu ada videonya sendiri sehingga kita pun dalam belajar ya dan menyampaikan pun itu juga bisa lebih fokus ya. Sedangkan di sini hanya sekedar contoh-contohnya saja.